sering sekali dijumpai nama Hang Tuah, baik itu nama jalan, Universitas Hang Tuah yang ada di Surabaya, hingga nama Klub Indonesia Basketball League. Nama Hang Tuah itu berasal dari nama kesatria yang hidup di Malaka pada abad ke-15, lebih tepatnya saat pemerintahan Sultan Mansur Shah. Hang Tuah dikenal sebagai seorang laksamana kuat dan merupakan salah satu pakar bela diri pencaksilat terhebat dalam sejarah Melayu. Hang Tuah diperkirakan lahir pada 1444 di Malaka, yang kini merupakan Malaysia, dan merupakan putra dari pasangan Hang Mahmud serta Dang Merduwati. Saat kecil, dia bekerja sebagai penebang di toko orang tuanya, di mana pemahaman akan konsep spiritual maupun jiwa petarungnya sudah mulai terlihat. Ketika berusia 10 tahun, Hang Tuah belajar silat kepada seorang guru bernama Adi Putra yang tinggal di puncak gunung bersama 4 sahabatnya, yaitu Hang Kasturi, Hang Jebat, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Dengan bimbingan dari Adi Putra, Hang Tuah dan keempat temannya tersebut mendapatkan pelajaran, mulai dari bela diri hingga meditasi. Kisahnya mulai dikenal ketika sekelompok perompak melakukan penyerangan sebuah desa yang menuai respon dari bendahara yang saat ini setara dengan Perdana Menteri Malaka Tun Perak. Bersama para pengawalnya, Tun Perak berusaha untuk memadamkan serbuan itu. Namun upaya tersebut malah membuatnya menjadi sasaran para bajak laut. Para pengawal Tun Perak melarikan diri ketika Hang Tuah dan 4 temannya melihatnya. Mereka segera menuju tempat Tun Perak dan mengalahkan perompak tersebut. Tun Perak yang terkesan dengan keberanian kelima pemuda itu menawarkan untuk mengajak mereka bergabung menjadi anggota pasukan kerajaan terbesar di Nusantara. Dia membawa mereka ke hadapan ayah Mansur Shah, yaitu Sultan Muzaffar Shah. Seiring waktu, mereka memperoleh kenaikan pangkat dan dikenal sebagai anggota terkuat pengawal kerajaan. Karir Hang Tuah sebagai laksamana berisi berbagai kisah tentang kesetiaannya kepada Sultan melalui sejarah Melayu maupun hikayat Hang Tuah. Dia menjadi pengawal terpercaya Sultan yang sering menemaninya dalam kunjungan kenegaraan. Salah satu kisah terkenal terjadi di Majapahit dalam kunjungannya ke kerajaan yang berpusat di Jawa Timur itu. Seorang pendekar bernama Tamim Sari menantang Hang Tuah untuk berduel. Setelah duel yang berlangsung brutal itu, Hang Tuah menang, dan Raja Singhafitra Mahafardhana memberikannya keris Tamim Sari sesuai nama pendekar yang dikalahkannya. Salah satu kisah lain adalah pertarungan Hang Tuah dengan sahabatnya yang paling dekat, yaitu Hang Jebat, yang berakhir dengan kematian sang sahabat. Loyalitas dan popularitas Hang Tuah pada sultannya membuatnya dilanda rumor tak sedap bahwa dia menjalin hubungan khusus dengan salah satu selir. Sultan yang mendengarnya langsung menjatuhkan hukuman mati tanpa mengadakan sidang. Namun, hukuman mati itu tak terlaksana karena bendahara lebih memilih menyembunyikannya di kawasan terpencil. Yakin sahabatnya dibunuh dengan tidak adil, Hang Jebat memutuskan balas dendam dengan memberontak dan menyerbu gedung pengadilan kerajaan. Sultan tak mampu mencegah, dan para pendekar pun tak ada yang berani menantang kesatria berbakat seperti Hang Jebat hingga bendahara angkat bicara. Bendahara berkata Hang Tuah masih hidup, sehingga Sultan memutuskan memanggilnya dan memberi pengampunan penuh dengan perintah membunuh Hang Jebat. Setelah pertarungan selama 7 hari, Hang Tuah bisa menipu Hang Jebat untuk merebut keris Tamim Sari dan digunakan untuk menikam sahabatnya tersebut.
Meski sudah ditikam, Hang Jebat masih bisa membebat lukanya dan mengamuk selama 3 hari di pusat kota, membunuh ribuan orang sebelum kembali ke rumah Hang Tuah dan tewas di pelukan sahabatnya itu. Hang Tuah tetap mengabdi di Malaka setelah kematian Hang Jebat. Di masa tuanya, dia diperintahkan untuk meminang Sultan Putri Gunung Ledang. Dia sepakat menikah dengan Sultan jika berhasil memenuhi sejumlah permintaan, di antaranya 7 guci air mata perawan maupun 7 nampan nyamuk. Hang Tuah yang paham tugasnya tak masuk akal, merasa telah mengecewakan rajanya dan memutuskan membuang kerisnya ke sungai. Dia bersumpah bakal kembali ke Malaka jika keris tersebut menyembul ke permukaan yang nyatanya tidak pernah terjadi. Dalam salah satu sumber dikatakan dia lenyap di udara. Sumber lain berkata Hang Tuah dikuburkan di Tanjung Kling yang terletak di Malaka. Sementara harian utusan pada Januari 2016 melaporkan berdasarkan keterangan sejarawan setempat, Hang Tuah pergi ke Palembang setelah bertengkar dengan Sultan Mahmud dan meninggal di sana.